Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 11 ya, kita belajar untuk materi yang terbaru ya, kurikulum pandemi ya, bab 1 yaitu tentang program linear. Oke, untuk target pengetahuan adalah memahami program linear dua variabel dan metode penyelesaiannya menggunakan masalah kontekstual. Sedangkan untuk target keterampilan yaitu bisa menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear dua variabel. Kalau kita perhatikan ini kata kuncinya adalah memahami sama menyelesaikan ya, memahami program linear menggunakan masalah kontekstual. Kalau ini menyelesaikan masalah kontekstual setelah, tentu saja setelah memahami program linear ya, gitu. Oke, selanjutnya mari kita masuk ke pembahasan kita ya, masalah kontekstual atau nyata. Saya pilih satu ya, satu masalah kontekstual. Nah, dari sini kita akan belajar program linear ya. Ini contoh soal ya, tempat parkir seluas 600 meter persegi hanya mampu menampung 58 sedan dan bus. Tiap sedan membutuhkan tempat 6 meter persegi dan tiap bus membutuhkan tempat 24 meter persegi. Biaya parkir tiap sedan adalah 2.000 dan bus adalah 3.000. Jika tempat parkir penuh, hasil dari biaya parkir maksimal sebesar berapa? Oke, kalau kita perhatikan soal ini kan masalah kontekstual, masalah nyata ya. Parkir di mana-mana ada ya. Yang jelas yang menjadi catatan kita adalah luas parkirannya berapa? 600 meter persegi. Ini luas parkirannya. Kemudian daya tampungnya ya, daya tampungnya adalah 58. Artinya apa? Sedan, banyaknya sedan ditambah banyaknya bus nanti 58, begitu. Kemudian ini wajar ya, sedan kan lebih kecil dari bus, maka tempat yang dibutuhkan juga lebih kecil daripada bus. Kalau untuk sedan 6 meter persegi, untuk satu bus 40 meter persegi satu bis ya. Biaya parkir juga demikian. Untuk yang sedan lebih murah ya, 2.000, untuk yang bus 3.000. Nah, murah sekali ini, kalau sekarang tidak boleh ya. Baik, kalau tempat parkir penuh ya, hasil dari biaya parkir maksimal berapa? Nah, intinya adalah kalau kita lihat pembahasannya itu simpel seperti ini. Jadi dicari manakah penghasilan yang paling besar. 0,0 artinya tidak ada yang parkir gitu. Sedannya nggak ada, bisnya nggak ada, mungkin hari libur ya, berarti penghasilannya 0 ya. Dan ini 58 sedan yang parkir, yang bis nggak ada, penghasilannya 116.000. Dan ini kebalikannya, yang sedan nggak ada yang parkir, yang bus 25, maka penghasilannya 75.000. Dan terakhir masing-masing ada ya, yang sedan 44 dan bis 14. Ini rame banget, mungkin pas apa namanya, hari Minggu ya, penghasilannya 130.000 ya. Ibarat kayak tempat wisata ya, jadi kalau Minggu kan rame atau hari libur, terus 30.000. Maka lihat dari sini hasil parkir yang paling besar adalah 130.000, maka jawabannya adalah 130.000. Nah, akan tetapi muncul pertanyaan, nih angka-angka ini berasal dari mana kan begitu ya, dari mana? Kemudian ini juga, ini ngapain ini, yang dihitungnya apanya? Tadi langsung ngerti 2000x. Nah, kalau yang parkir ada 2 sedan ya 2000 kali 2 ditambah bisnya misalnya ada 5 ya 3000 kali 5. Oke, berarti mudeng kalau itu ngerti ya. Jadi gampang nih sebetulnya, cuman pertanyaannya yang ini.
Ya, ini dari mana titik-titik ini? Yang disebut fungsi kendali ini berasal dari mana? Baik ya. Ya, oke, kita cerita langkah demi langkah ya. Aslinya ya apa namanya memang panjang, tapi saya potong langsung ke sini biar nggak langsung mumet ya. Baik, aslinya langkahnya panjang. Baik, yang pertama langkahnya adalah membuat yang disebut sebagai apa itu? Model matematika. Nah, dari soal cerita ini, dari soal kontekstual, soal nyata ini, masalah nyata, kita ubah menjadi model matematika. Sepanjang ini bisa menjadi sependek ini. Ya, yang pertama dari mana? Oh, ini gampang, dari sini, dari kalimat pertama, bahwa daya tampungnya tempat parkir itu adalah 58. Berarti sedan ditambah bus. Kalau sedannya kita misalkan X, ya, banyak sedannya kita misalkan X, kemudian banyak bisnya kita misalkan Y, ya sudah, berarti X ditambah Y sama dengan 58 gitu ya. Oke, kok di sini kurang dari? Nah, karena daya tampung berarti nggak boleh melebihi, berarti harus kurang dari sama dengan ya. Oke, ngerti ya, karena nggak boleh melebihi berarti harus kurang dari atau maksimal 58. Jadi gitu. Baik ya, untuk yang pertama kita centang beres ya. Kemudian yang kedua ini, model matematika yang kedua ini berasal dari mana ini? Ini adalah kalau kita lihat dari yang satuannya sama di sini, meter persegi, meter persegi, meter persegi ya. Ini kita berusaha untuk apa namanya keluar dari apa namanya soal matematika yang teori ya. Ini kan nyata. Kalau kita bicara tentang apa namanya lahan parkir ya, berarti ini 6 meter persegi. Ini kan kalau satu sedan. Kalau 2 sedan kan 6 kali 2 berarti butuhnya itu. Nah, karena kita belum tahu banyak sedan berapa, tadi dimisalkan X ya, berarti 6X kan begitu. 6X mirip dengan ini tadi, 2000X tambah 3000Y. Kalau di sini kita bicara tentang apa, luas ya, luas area yang dipakai, jadi 6X plus yang base ya 24Y, karena base tadi kita misalkan Y 24Y kurang dari sama dengan 600. 600 dari mana? Ini luas parkirannya gitu ya. Kenapa kurang dari lagi? Oh iya, kan tempat parkirnya hanya 600, jadi kita nggak boleh parkir di luar itu kan, berarti harus di dalam itu berarti kurang dari atau sama dengan itu maksimal ya, penuh ya, gitu. Jadi kurang dari sama dengan. Baik, lalu apa di sini bawahnya kok ada? Ini tadi kok enggak ada. Ini tadi ini sudah sederhana, sudah mentok. Tapi kalau ini masih bisa disederhanakan, yaitu dibagi 6 masing-masing. 6X jadi 6, yang 24Y jadi 4Y, yaitu yang 600 dibagi 6 jadi 100. Begitu ya. Nah, kita kunci yang ini ya. Oke. 2 ini ada lagi enggak? Enggak ada di sini. Ini soalnya masih sederhana ya. Yang 2000 sama 3000 ini masuk ke sini, ke set, ke hasil ya, ke biaya parkir. Oke. Yang ketiga lalu ini apa? Dari mana ini? Ini nggak usah dipikir, ini yang penting ditulis. Selalu ditulis pada model matematika ini, yaitu untuk soal cerita atau soal kontekstual, soal nyata. Pasti kita tambahkan ini. Kenapa? Karena sedan, X kan sedan tadi, banyak sedan nggak mungkin negatif. Oh, berapa sedan yang parkir? Min 3 nggak mungkin min, berarti harus lebih dari sama dengan 0. Begitu juga dengan bisnya kan tidak mungkin negatif, jadi lebih dari sama dengan 0. Ya, sekali lagi ditulis saja yang penting ya, nggak usah bingung. Baik, itu yang disebut model matematika. Nah, langkah selanjutnya adalah menggambar ya, menggambar. Nah, untuk menggambar ini nanti dengan menggambar ini ya, bukan untuk ini, dengan menggambar ini kita akan menemukan titik-titik yang tadi kita pertanyakan ini. Titik-titik ini kita ketemukan dari gambar itu. Oke, ini lihat ya, 0,0 ya kan, kemudian 58,0, kemudian 0,25 ya, 44,14 ya. Baik. Nah
ini kita apa ya istilahnya ya, kita skip dulu yang gambar ini. Terus terang ya, gambar ini yang kadang membuat kalian mumet nantinya ya, maka kita coba skip dulu, kita lari ke sini, kembali ke sini tadi. Ini saya yakin sudah banyak yang ngerti setnya ini, tetapi kalau yang belum kita jelaskan lagi, yaitu biaya parkir ya. Setnya adalah biaya parkir, setnya itu biaya parkir itu diperoleh dengan 2000x ditambah sama dengan 2000x ditambah 3000y. Masuk akal ya. Kalau yang parkir sedangnya ada 5 ya 2000 kali 5 ditambah 3000 kali base-nya berapa kan gitu. Makanya di sini setnya hasilnya ya adalah 2000x plus 3000y. Masuk akal ya. Oke. Nah, oke tadi. Nah, yang kita skip tadi juga bisa kita buang ya, nggak harus digambar, bisa pakai cara lain yang simpel ya. Apa ya Pak? Ya ada cara yang simpel ya. Baik, kita coba ini tanpa gambar ya, meskipun nggak semuanya soal bisa tanpa gambar sih, tapi cukup membantu juga, karena biasanya yang keluar juga yang bisa kita bantu tanpa gambar ya. Meskipun tetap kita pelajari supaya yang pengen dapat nilai 100 ya, berarti kan butuh gambar ya, untuk soal-soal tertentu yang tidak bisa kita buang gambarnya ya. Baik ya, oke, bismillah kita coba tanpa gambar. Yang kita lakukan adalah mencari X dulu. Bagaimana mencari X ya? Mencari X yang pertama dengan ini 58 kita bagi dengan koefisien X. Nah, X di sini kan nggak ada, depannya nggak ada, berarti 1x. Kalau nggak ada, kalau X berarti boleh dikasih 1 ya, berarti 58 dibagi 1, 58 dibagi 1 ya, 58 dibagi 1. Oke, nah berapa 58 dibagi 1 ya? Itu 58 ya. Kemudian yang berikutnya adalah sekali lagi X dulu yang kita cari, 100 ya, untuk yang kedua ya, sama ya, yaitu 100 ini yang kanan ini dibagi koefisien X. Nah ini X lagi, berarti nggak ada siapa-siapa di depannya, kita kasih 1, jadi 100 dibagi 1 ya, 100 dibagi 1. Ini ada yang bingung nih kok kecoret ya, ini bagi aslinya ya. Nah bagi ya, oke, bagi ya, 100 dibagi 1 adalah 100, kita tulis di bawahnya ya. Baik, kenapa ini saya lingkari 58 yang kecil di antara dua ini, 58 dan 100, mana yang lebih kecil? 58. Nah ketemu, makanya di sini kita ketemu 58,0. Jadi ketika kita mencari X, setelah ketemu X nya ya berarti Y nya kita kasih 0 ya. Masih ingat ya, ini kalau koordinat kan X, Y ya, masih ingat ya, X, Y. Ya baik, itu sekarang yang mencari Y nya, mencari Y nya sama sih, cuman yang 58 nya sekarang dibagi Y. Nah dibagi Y berapa ya, kebetulan sama ya, dibagi koefisien Y maksudnya, dibagi 1Y ya toh, Y kan 1Y, jadi 58 bagi 1, kebetulan sama yaitu 58 kan. Nah begitu juga kok ini 25, nah dari sini 100 dibagi 4 ya tadi ya, dari mana? Nah kita ulang dulu nanti kepencet ya. Oh ini ya, dari 100 dibagi 4, jadi persamaan kedua ya, 100 dibagi 4 berapa? 25. Nah sama, mana yang lebih kecil antara 58 dan 25? Yaitu 25. Maka di sini kita tulis 0,25. Gantian, kalau Y ketemu yang Y nya 25, yang X nya 0 ya kan, gitu ya. Kita kan mencari Y, berarti X nya 0 dulu, gantian ya, sekarang Y nya yang 25 gitu. Nah itu dua ini ya. Kalau yang ini selalu kita kasih ya 0,0
Kalau usah dicari ya, pokoknya 0,0 kan artinya nggak ada yang parkir ya gitu. Berarti 0,0 selalu ditulis ya, 0,0 sebagai fungsi kendali. Yang terakhir nih 44,14 ini dari mana ya, yaitu dari eliminasi. Nah ini kok bisa muncul X plus 4 X plus Y sama dengan 58 sama X plus 4Y sama dengan 100 dari mana? Ini persamaan 1 dan 2 yang kita eliminasi ya. Kita anggap sama dengan dulu nih, kurang darinya kita anggap sama dengan dulu sementara, boleh kan ya, kita anggap sama dengan dulu untuk mencari itu 44,14 kita anggap sama dengan ya. Kita tulis lagi di sini, kita tulis ya di sini ya, X plus Y sama dengan 58 dan X plus 4Y sama dengan 100. Kita eliminasi, masih ingat ya di SMP dulu, biar ada yang hilang di sini kan dikurangi ya, ditambah apa dikurangkan gitu kan, atas sama bawah harus ada yang hilang, yaitu dikurang supaya hilang. Siapa yang hilang? X nya, X kurang X kan 0, hilang ya, hilang. Yang Y kurangi 4Y jadi min 3Y gitu. Y kan 1Y ya, dikurangi 4 kan min 3 ya, berarti min 3Y sama dengan ini tetap. Kemudian yang 58 dikurangi 100 berapa? Min 42 ya, min 42. Kemudian Y nya berarti ketemu 14 dari mana? Kalau di biasanya ya mulai SMP kan berarti min 3 nya pindah jadi min 43 ya toh. Y nya misal usulnya ya sama dengan min 43 itu kan 42 sorry ya. Nah, ini bisa dihapus nggak ya? Lupa saya. Oh, ini ada ring. Oke. Min 42 ya, bukan 43. Min 42 per gitu kan. Min 3 nya pindah ke bawah ya, min 3 gitu kan. Nah, minnya dicoret karena sama-sama min dicoret, jadi tinggal 42 bagi 3, maka ketemu 14. Tapi kalau kita boleh cara yang asik ya, ini hampir sama kayak tadi ya. Nah, sama kayak tadi, berarti min 42 langsung dibagi min 3 ketemu 14, boleh langsung seperti itu. Ini 14 sudah ketemu ininya. Nah, ini udah ketemu. Kemudian X nya 44 nih dari mana? Nah, banyak yang seingat Bunda. Sekarang kita cari X ya, Y nya kita ganti 14, tadi sudah ketemu Y nya ya, kita isi 14. Kemudian tinggal X nya tetap, plusnya tetap, sama dengan tetap, 58 tetap. Oh iya maaf lupa, X plus Y sama dengan 8 ini dari mana? Dari sini tadi lagi, pilih salah satu, boleh yang atas, boleh yang bawah, hasilnya sama, pasti sama. Kalau betul hasilnya sama. Untuk mencari X ya, kan Y nya udah ketemu ya. Jadi ya sudah ya, Y nya dari sini diisikan, yang lainnya tetap, X nya tetap, plusnya tetap, sama dengan tetap, 58 tetap. Terus berikutnya X sama dengan 58 kurangi 14 dari mana? Plus 14 nya pindah jadi min 14, hasilnya 44. Nah ini 44, clear ya, clear. Oke, seperti itu. Sudah clear semua titiknya tinggal dimasukkan kayak tadi ke sini. Yang ini loh 0,0 berarti X nya diganti 0, Y nya diganti 0. Kalau 58,0 ya berarti X nya diganti 58, Y nya diganti 0. 0,25 X nya ganti 0, Y nya ganti 25. Nah ini X nya ganti 0, Y nya ganti 25, begitu sampai terakhir. X nya ganti 44 sorry, Y nya ganti 14 sesuai ini ya, X, Y jangan ketukar. Oke, sehingga ketemunya adalah yang paling besar penghasilan adalah 130.000, sehingga jawabannya 130.000. Inilah program linear. Nah, itu cukup ya, jadi untuk memperkenalkan program linear. Jadi kita berhasil ya, berarti untuk apa namanya, yang pertama pengetahuan ya, target pengetahuan kita sudah tercapai, yaitu mempelajari program linear dengan melalui satu contoh masalah kontekstual. Oke, terima kasih, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan, bisa lewat tim, bisa lewat WA ya, silahkan aja ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.